di dalam perjuangan Islam atau bersama Waidiyah ini, ibu-ibu disejajarkan posisinya dengan kaum bapak, di mana sebelum perjuangan Islam ibu-ibu ini tidak punya peran sama sekali. Cenderung ibu-ibu hanya sebagai kepala rumah, sebagai ibu rumah tangga yang tidak perlu dan harus tahu situasi di luar rumah. Bahkan banyak dulu ibu-ibu dianggap satu beban oleh satu kelompok manusia laki-laki, sehingga ibu perannya terpinggirkan, tidak ada kesempatan untuk berjuang bersama bapak-bapak. Begitulah Rasulullah SAW rombak tradisi ini dengan satu perjuangannya, bahwa ibu-ibu diangkat derajatnya sama dengan bapak-bapak, bahkan lebih daripada itu, hingga Rasulullah menyatakan bahwa surga anak itu bukan di telapak surga itu bukan di telapak bapak, tapi di bawah telapak kaki ibunya. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Apapun orang itu punya prestasi yang sangat tinggi, kemampuan yang tinggi, ilmu yang luas, kedudukan yang tinggi, kekayaan yang melimpah, tetap dia tidak bisa lepas surga di bawah telapak kaki ibu. Inilah pernyataan Rasulullah SAW yang merombak keadaan yang dampaknya sepanjang masa sampai kini, bahkan menjadi ikon semua kehidupan, bahwa emansipasi harus diperjuangkan, gender harus diperjuangkan. Jauh sebelum orang-orang Eropa punya gagasan bahwa wanita perlu diberi peran, Islam telah memberikan satu peran yang luar biasa. Hanya karena situasi pendidikan, peran wanita ini tidak optimal sebagaimana apa yang dikehendaki Rasulullah SAW. Kami alhamdulillah, terutama di daerah timur jauh ini, ibu-ibu sudah punya peran yang sangat luar biasa. Bahkan sudah mulai di daerah timur tengah, peran ibu-ibu ini luar biasa, hingga pemerintah Saudi Arabia yang terkenal dan ketatnya pada wanita sudah mengirim atletik wanitanya ke Olimpiade. Berarti tradisi Saudi Arabia telah dirombak, bahwa wanita sekarang boleh tampil sama dengan laki-laki. Bahkan yang paling mengerikan, wanita pun dari Saudi Arabia berpakaian seperti wanita-wanita Eropa ketika dia berolahraga. Para ibu yang dihormati, Mbah Yai juga 50 tahun yang lalu telah mempelopori bahwa ibu-ibu diberi peran yang luar biasa di dalam perjuangannya. Alhamdulillah, sehingga muncul tokoh-tokoh wanita Waidiyah di berbagai bidang. Dai juga muncul, daiyah, kepanitiaan dan sebagainya. Bahkan alhamdulillah sekarang bahwa ibu Waidiyah banyak berperan. Terbukti departemen di dalam perjuangan Waidiyah itu juga bisa diduduki wanita, yaitu departemen koperasi. Kalau dulu ibu Waidiyah hanya di bidang ibu pembina wanita Waidiyah, sekarang departemen koperasi pun juga sudah dipegang ibu. Apalagi kalau hanya SMA
rektor alhamdulillah Muhammadiyah juga sudah dipegang ibu-ibu, dan mudah-mudahan ini nanti ibu-ibu mampu membawa diri berprestasi secara real dan pragmatis sama dengan bapak. Bahkan saya sering mengatakan banyak bapak ini kalah dengan ibu-ibu. Saya sering menyampaikan secara praktis, bisa dicoba dan diadu. Mbak ibu-ibu punya peran yang sangat kuat, dan alhamdulillah bukan hanya di pusat, di daerah-daerah sudah mulai banyak ibu-ibu jadi PW, termasuk PW DKI. Ini adalah diketahui oleh seorang ibu, yaitu Ibu Ambar Gustinah, sarjana hukum, ini sebagai Ketua PW DKI Jaya. Mudah-mudahan nanti di daerah-daerah lain ibu-ibu wahidah ikut tampil di muka, membantu dan kadang-kadang menggantikan peran bapak-bapak di perjuangan Wahidiyah. Ya, tidak harus dipimpin oleh seorang laki-laki. Kabupaten-kabupaten bisa duduki asal punya kemampuan dan punya komitmen yang kuat di dalam perjuangan Wahidiyah. Semangat yang luar biasa, tidak kenal menyerah dan tidak kenal lelah, karena hanya mengabdikan diri kepada Allah. Kami berharap malam hari ini adalah malam ibu-ibu. Kami ungkapkan ini sengaja untuk kami angkat ke permukaan, untuk membuka cakrawala kita, bahwa ibu-ibu wanita baik yang masih remaja atau sudah setengah dewasa hendaknya sadar bahwa punya peran yang luar biasa, yang mana itu harus kita laksanakan. Karena para ibu sesungguhnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila wanita itu baik, baiklah negara itu, dan apabila wanita itu jelek, jeleklah negara itu. Begitulah perjuangan Wahidiyah ini. Apabila ibu Wahidiyah ini betul-betul menjadi wahidiyat yang kamilat, otomatis akan dapat membantu sang suami mendidik anak-anak Wahidiyah, sehingga anak-anak Wahidiyah tumbuh menjadi remaja Wahidiyah yang dididik oleh seorang wanita Wahidiyah yang kamilat dan solehat. Maka akan tumbuh menjadi remaja-remaja yang diharapkan oleh Mbah Yai Qaddas Sirah. Di tengah-tengah situasi remaja yang sudah sangat memprihatinkan, narkoba di mana-mana, tapi kalau peran ibu sangat kuat, insya Allah anak-anak kita nanti akan selamat. Kedua, tentunya tidak lepas apanya juga harus membantu sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, beri contoh yang baik kepada anaknya. Maka ketika saya di Pontianak kemarin, ketika bersama-sama dengan wakil gubernur di Pontianak, beliau memprihatinkan dengan situasi remaja ini. Saya jawab bahwa yang perlu diperhatikan, diprihatinkan bukan hanya remaja, tapi bapak-bapak. Di mana-mana menyusahkan, kenakalan remaja di mana nanti muncul, tapi tidak pernah orang berkata kenakalan orang tua yang harus diperjuangkan. Dia lupa bahwa kenakalan remaja itu juga akibat kenakalan orang tuanya, secara tidak langsung memberikan contoh pada anak-anaknya, sehingga anaknya menjadi rusak. Bahkan karena orang tuanya tidak tepat, tidak mampu memberi pengawasan dan bimbingan pada anaknya, akhirnya anak-anak remaja menjadi rusak. Dan sekarang semua kebingungan bagaimana memperbaiki remaja, tapi lupa bahwa orang tua atau bapak ibu ini harus diperbaiki juga. Karena para hadirin hadirat yang kau hormati dan perjuangan Wahidiyah, diperjuangkan kaum bapak-bapak, kaum ibu-ibu menjadi satu wanita yang solih, yang kamilat, hingga mampu memberikan satu bimbingan dan tuntunan kepada anak-anaknya. Untuk itulah para ibu-ibu Wahidiyah, mari kita bangkit
peran aktif kita dalam perjuangan Wahidiyah. Masih banyak perjuangan atau jauh perjuangan kita yang belum kita kerjakan. Kalau kita nanti tidak cepat bangkit, keadaan lebih cepat daripada usaha kita, hancurlah dunia ini. Para ibu-ibu yang kami hormati, kami minta nanti setelah pulang perhatikan anak-anaknya. Jangan sampai ada anak-anak Wahidiyah tidak sekolah di TK-TK Wahidiyah. Jangan ada anak-anak Wahidiyah tidak pernah ikut berjamaah usbuyah kanak-kanak. Kalau perlu ibunya ikut usbuyah kanak-kanak, seperti di sekolah TK, ibu ikut bersekolah bersama anaknya di TK. Karena kalau nggak diantarkan ke TK, anak itu tidak mau sekolah TK. Demikian pula di dalam berusbuyah, hendaknya ibu-ibu juga membimbing, mengarahkan dan beri contoh, bahkan mendorong dari belakang untuk ikut berusbuyah. Kalau perlu ibunya ikut usbuyah supaya anak ikut usbuyah. Begitu loh mbak Yu-nya, kakak-kakaknya hendak diperhatikan anak-anaknya, karena anak-anak Wahidiyah yang menentukan perjuangan yang akan datang. Anak-anak menentukan remaja yang akan datang, dan remaja yang akan datang menentukan ibu-ibu yang akan datang. Dan kita sekarang yang ibu-ibu itu dulu juga remaja ketika masa lalu. Kita 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu kita pun disebut remaja. Keadaan sekarang persis ditentukan oleh remaja masa lalu, dan kita sekarang merasakan keadaan yang kita adakan sekarang ini hasil jerih payah kita di waktu remaja. Mungkin tidak kita, karena kita dulu kurang sungguh-sungguh dalam perjuangannya, perjuangan Wahidiyah kurang begitu maju. Itulah kenyataan yang harus dihadapi dan harus kita perjuangkan, kita perbaiki. Karena itulah kalau kita pernah mengalami semacam itu, apakah kita ingin terulang pada anak-anak kita, ingin terulang pada remaja kita, ingin terulang pada anak-anak kita yang akhirnya terus makin lama bukan main baik, tapi makin jelek, makin jelek, makin jelek, bahkan hancur para hadirin. Walaupun dia hidup dalam satu kancah perjuangan Wahidiyah, akan terjadi satu peribahasa, ayam mati, ayam bertengger mati bertengger di atas lumbung ya. Itu dia bertahan di atas lumbung tapi mati kelaparan. Begitulah remaja kita, anak kita, bahkan diri kita hidup dalam satu lingkungan perjuangan, kesadaran kepada Allah SWT, tapi kita miskin, fakir, kesadaran pada Allah SWT. Keadaan ini siapa yang harus bertanggung jawab? Tentunya kita secara individual, masing-masing harus bertanggung jawab. Saya lupa yakin, apabila terjadi satu kerusakan, kemudian orang yang alim diam, maka orang alim itu atau orang yang mengetahui itulah yang harus dilaknat yang pertama kali. Kita sejak kecil dididik dalam perjalanan Wahidiyah, diberi ilmu, diberi bimbingan, berarti kita punya ilmu. Dan Islam bayai orang yang bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah dianggap orang alim. Orang yang bisa membaca ya Sayyidi ya Rasulullah ini sudah dianggap orang pandai. Maka orang pandai ini punya kewajiban ikut berperan aktif di dalam memperbaiki keadaan umat dan masyarakat. Para bapak, para ibu yang kami hormati, mari keadaan ini tidak kita biarkan. Kita sebagai individu Wahidiyah, kita sebagai imam jamaah di daerah kita masing-masing atau kelompok-kelompok, kita sebagai pimpinan tingkat kabupaten, kita sebagai pimpinan tingkat provinsi, kita sebagai pimpinan pusat, bahkan kalau perlu saya sendiri yang harus bertanggung jawab. Karena apapun juga saya sebagai pimpinan tertinggi dalam perjuangan Wahidiyah,
kullukum ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban di dalam kepemimpinanmu. Apakah umat masyarakat kau kenakan Allah Subhanahu wa taala, kau bimbing sesuai dengan apa yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau umat hanya kau bius, terlena, akhirnya dia tertidur, tidak tahu mana yang baik mana yang jelek. Kita semua adalah pemimpin, harus bertanggung jawab, ibu-ibu terutama. Maka apabila ibu-ibu bangkit, maka insya Allah dalam rumah tangga itu akan jadi baik, akan jadi rumah tangga yang sadar dan sakinah, akan tumbuh anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solehah, yang kemudian nanti setelah dewasa menjadi orang-orang yang baik, yang berjuang fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa kita berjuang? Bahaya telah memberikan tuntunan pada kita. Cukup baik itu bagaimana kita menjadi sadar pada Allah dengan amalan sholat wajibah dan ajarannya. Sudah kita merasakan juga kalau kita ini membaca dengan sungguh-sungguh sesuai tuntunan yang diturunkan bahaya, tidak sadar hidayah Allah akan datang pada hati kita. Ada perubahan setapak demi setapak. Hati kita mudah ingat pada Allah, hati kita mudah merasakan salah dosa di depan Allah. Itulah konsepsi yang diberikan Bayai. Tinggal kita ini mengamalkan penerapan hati lillah dan billah. Kita aja beri, tinggal melatih. Bayai menyampaikan yang dilatih fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap kedipnya mata dan naik turunnya nafas, nah dilatih sehingga nafas kita ini dengan nafas lillah dan billah. Udara yang kita hirup ini udara yang berjiwa billah, yang akan membakar tubuh kita dengan kalori ini, menjadi tubuh kita, menjadi daging kita daging yang lillah dan billah. Tapi kalau kilalin nafsi binafsi, udara yang kita hirup udara hitam, udara yang kotor, dan itu membakar darah kita, kemudian mensalurkan ke tubuh juga yang jelek. Maka daging kita ini adalah daging yang jelek, yang sulit sekali untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para hadirat, pertama kali ada diri kita. Sudahkah kita lillah dan billah kita rasakan? Sudahkah sekarang ini kita dalam keadaan duduk, saya dalam keadaan bicara ini lillah billah atau tidak? Mari, jangan-jangan kita di gedung loh membahas lillah billah, tapi hati kita tidak lillah billah para hadirat. Mari sekarang ini Al-Fatihah. Mari anak-anakku, ibu-ibu dan bapak, hati kita lillah billah. Jangan sampai kita membahas billah hati kita kosong, hati kita linafsi binafsi, maka nur hidayah Allah ditolak oleh nafsu kita karena kita tidak lillah dan billah. Sekali lagi mari lillah billah ini kita terapkan hingga kita betul-betul dibuka oleh Allah SWT.